Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman semuanya, video ini gambarnya, video sayanya, wajah sayanya maksud saya, ala kadarnya ya. Ini benar-benar ala kadarnya. Pencahayaannya jelek, kemudian ini pakai kamera bawaan dari laptop ya. Jadi ala kadarnya ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Video ini akan saya kasih judul Mengenal dan Memahami Kebijakan Monetisasi Channel YouTube Terbaru. Nah gitu. Alamatnya ada di deskripsi, oleh saya disisipkan tentang apa yang akan saya baca. Ini membaca ya. Jadi di alamat ini support.google.com /YouTube search _13111392 tanda tanya HL sama dengan ID. Itu di sini ada halaman kebijakan monetisasi channel YouTube. Nah, diperbaharuinya diperbaharuinya Oktober 2020 ya. Oktober 2020. Kenapa ini saya angkat, kenapa ini saya bahas? Dikarenakan penting ya teman-teman ya, apalagi untuk teman-teman ya termasuk saya yang sedang memperjuangkan untuk supaya monetisasi channel YouTube. Karena terus terang channel ini adalah belum termonetisasi ya, walaupun subscribernya sudah hampir 2.000 gitu. Sekarang 1,7 sekian ya. Dikarenakan ada jam tayang yang belum terpenuhi gitu. Nah, dalam pembaruan artikel ini tidak ada perubahan pada proses kami, kata YouTube. Kami memperbaharui halaman ini untuk meningkatkan transparansi terkait kebijakan penegakan kami, serta untuk memberitahu Anda tindakan atau perubahan yang mungkin berdampak pada Anda, seperti perubahan kebijakan di masa mendatang. Jika Anda melakukan monetisasi di YouTube, channel Anda harus mematuhi kebijakan monetisasi YouTube. Kebijakan ini meliputi pedoman komunitas, kemudian persyaratan layanan, kemudian hak cipta YouTube serta kebijakan program Google AdSense. Kebijakan tersebut berlaku bagi siapapun yang bergabung dalam atau ingin mendaftar ke program partner YouTube. Sebentar. Jadi ini berlaku untuk siapapun ya channel YouTube-nya. Jika Anda ingin memonetisasi video dengan iklan, video tersebut juga wajib mematuhi pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Berikut ringkasan masing-masing kebijakan utama. Pastikan Anda membaca setiap kebijakan dengan cermat, karena kebijakan tersebut digunakan untuk memastikan kelayakan suatu channel untuk melakukan monetisasi. Jadi untuk teman-teman ya, ini adalah untuk pelajaran juga untuk saya, dikarenakan saya sedang menuju ke arah ini. Ini harus benar-benar dipahami ya teman-teman ya. Kita akan pahami sama-sama. Peninjau kami secara rutin memastikan apakah channel yang melakukan monetisasi mematuhi kebijakan tersebut atau tidak. Pelajari lebih lanjut cara kami menegakkan kebijakan. Oke. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Nah, ini ceritanya misalkan channel kita baru ya, dan mau ditinjau ya gitu ya. Misalkan channel kita sudah 1.000 subscriber dan kemudian sudah 4.000 jam tayang. Maka itu adalah hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda, gitu kan? Peninjau kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjau kemungkinan akan berfokus pada konten channel Anda
sebagai berikut ya. Tema utama, video yang paling sering ditonton. Oh gitu ya. Ini punya saya video yang sering ditonton yang mana ya? Coba saya cek ya. Punya saya gitu. Jadi supaya jadi patokan gitu kan. Gado-gado soalnya teman-teman. Ya. Nih saya akan coba ditampilkan ya video yang sering ditontonnya. Gado-gado. Nah, oke, saya akan coba ditampilkan si most popular ya. Saya akan coba tampilkan most popularnya. Ini dia. Mana? Populer, upload. Nah, itu. Upload. Mana populer upload? Oh, ini dia. Berarti di bawah upload saja ya. Mana upload? Sebentar. Mana upload? Nah, ini. Nah, di bawah upload saja deh. Nah, oke, kita akan cek ya populer uploadnya juga bagaimana ini. Tentang video apa aja gitu si populer upload di channel saya. Ini belum termonet ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sebentar lagi. Oh ini ya. Kayaknya campur aduk deh. Bingung juga nanti ya. YouTube apa bingung ya. Jadi gimana ya ini ya? Harus bagaimana ini ngeceknya? Ini populer uploadnya kayak gini. Yang pertama bukan endorse, dinding chat no drop. Kedua tentang UT. Ketiga backsound video. Keempat contoh acara tahlilan. Kelima cara mengakses bahan ajar modul ebook. Aduh bagaimana ini? Mengenal, memahami tanda jadwal pendaftaran backsound 10 langkah. Kayaknya tentang UT deh. Kayaknya tentang iya deh. Kayaknya tentang apa video-video tentang UT deh nanti ya. Universitas terbuka ya. Kalau saya lihat. Udah. Kita kembali ke sini. Jadi yang akan dicek itu dikarenakan YouTube katanya tidak bisa mengecek satu-satu video, maka akan yang dicek itu adalah video yang paling sering ditonton ya, populer. Atau video terbaru ya. Video terbaru saya mana nih? Nih video terbaru saya. Macam-macam juga video terbarunya, teman-teman. Ya, ini video terbaru tuh kan? Video terbaru. Macam-macam juga itu masalahnya. Jadi bagaimana ya? Oke. Ya mudah-mudahan itu. Jadi saya harus fokus ini. Proporsi waktu tonton terbesar. Metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Konten di atas hanyalah contoh konten yang dinilai oleh para peninjau kami. Perlu diingat bahwa peninjau kami dapat dan mungkin akan memeriksa bagian lain pada channel Anda untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan kami secara penuh. Gitu. Lanjut, ikuti pedoman komunitas YouTube. Nah, oke. Pedoman ini membantu menjaga YouTuber agar tetap menjadi komunitas yang baik bagi para penonton, kreator, dan pengiklan. Konten yang melanggar pedoman komunitas YouTube tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi dan akan dihapus dari YouTube. Siapapun yang mengakses YouTube wajib mematuhi pedoman komunitas kami. Kreator yang melakukan monetisasi harus mematuhi bahwa pedoman kami tidak hanya berlaku untuk masing-masing video, tetapi juga channel Anda secara keseluruhan. Berikut pedoman komunitas yang paling relevan untuk channel yang sudah bisa atau ingin melakukan monetisasi. Spam, kritik, penipuan, scam, gitu ya. Spam, praktik penipuan dan scam, konten ketelanjangan dan seksual nggak boleh juga ya. Keselamatan anak,
Oh, tentang itu. Konten merugikan atau berbahaya, ujaran kebencian, pelecehan, dan cyberbullying, ya. Perlu diingat bahwa setiap konten yang Anda posting harus memenuhi semua pedoman komunitas. Pedoman komunitas itu yang mana ya? Apa kita bisa ngecek pedoman komunitas di sini? Sangat banyak sekali teman-teman ya. Sangat banyak sekali. Minimal saya membukakan pintu gerbang untuk memahami ini semua ya. Tuh, pedoman komunitas YouTube banyak sekali ya. Spam, praktik penipuan, kebijakan mengenai interaksi palsu, kebijakan link eksternal, kebijakan terkait peniruan identitas, kebijakan mengenai spam praktik. Wow, banyak sih, banyak teman-teman bisa itu ya. Konten sensitif, ya, yang itu, yang apa, yang benar-benar menimbulkan kegaduhan gitu kan, mungkin begitu ya. Kebijakan thumbnail, kebijakan. Kok saya ngantuk ya? Terkait bunuh diri, melakukan melukai diri sendiri, oh, kekerasan berbahaya, kayak gitu teman-teman ya. Barang yang diatur oleh hukum, ya. Begitu ya, komunitas itu. Intinya channel kita harus channel yang adem ayem, baik-baik saja. Gitu aja ya. Karena kalau dibaca secara detail itu malah kita yang pusing. Ya. Intinya channel kita adalah menjadi channel yang adem ayem, netral, non-blok. Itu yang diinginkan oleh YouTube. Mematuhi kebijakan program AdSense. Melalui AdSense, para YouTuber dapat memperoleh uang dengan memonetisasi videonya. Pastikan Anda mematuhi kebijakan program AdSense dan persyaratan layanan YouTube kebijakan. Oke, dah. Konten berulang. Sebentar, kok saya ngantuk ya, sebentar ya teman-teman ya. Good day. Bismillah. Konten berulang. Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Jadi konten berulang itu konten-konten yang video-video yang misalkan diposting, udah ada yang posting di channel lain ya kan, pemiliknya. Kemudian kita ambil lagi gitu ya. Konten berulang, intinya begitu ya. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak bisa dimonetisasi. Apa saja yang dapat dimonetisasi? Nah, ini teman-teman, bisa saja konten berulang itu diambil ya katanya. Jangan semuanya, mungkin gitu maksudnya ya. Kebijakan ini memastikan agar konten yang dimonetisasi dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik bagi penonton. Dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat membedakan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, artinya channel Anda dapat diizinkan untuk memonetisasi. Kami menyadari bahwa ada banyak channel yang membuat konten dengan pola serupa. Namun yang perlu diperhatikan adalah perbedaan konten dari setiap video pada umumnya. Beberapa hal yang dapat dimonetisasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada intro dan outro yang sama untuk semua video.
Gitu. Intro ya, intro dalam video itu nggak apa-apa katanya ya. Tetapi sebagian besar konten Anda berbeda gitu ya. Maksudnya adalah itu kan tiap video biasanya ada intro ya. Kayak semacam gini kan intronya itu. Kalau punya saya kemarin ada intro juga, tapi sekarang nggak pakai intro-introan kalau punya saya. Biasanya kan kalau gini kalau pakai intro jeng gitu kan, udah gitu ada apa namanya, ada klik subscribe gitu kan dengan logo YouTube dengan nama channelnya, kemudian ada bunyi ting ting gitu kan. Nah ya contohnya kayak gitulah, itu intro ya, intro dari channel gitu. Itu contohnya. Punya saya nggak pakai gitu sekarang kebetulan. Mungkin sayanya lagi malas aja kali ya, tidak pakai intro-intro gituan. Kemudian konten yang mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Klip singkat yang menampilkan beberapa objek serupa yang diedit menjadi satu atau disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Klip singkat yang menampilkan beberapa objek serupa yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Gitu ya. Kayak semacam gini mungkin ya, klip singkat yang menampilkan beberapa objek itu. Kita misalkan ada beberapa video nih dari channel lain gitu kan. Misalkan si video itu katakanlah 1 menitan gitu kan. Misalkan ada 5 video berarti 5 channel misalkan. Satu videonya 5 menit, satu videonya 1 menitan. Terus kita mengomentari atau menjelaskan per video dari setiap channel tersebut. Itu maksudnya mungkin ya. Kayak semacam itulah. Contohnya kayak semacam punya saya ada ya, kayak kemarin kayak gini nih. Punya saya itu yang video tentang mana nih? Nah, video tentang ini nih. Jadi saya pun punya playlist tentang, nah ini nih, video reaction video. Nah kayak gini kali ya, yang ini maksudnya. Jadi video reaction video. Gitu teman-teman maksudnya ya. Ya begitu kan. Maksudnya begitu. Kayak semacam ini nih teman-teman. Ini kan sebenarnya video orang lain ya. Ini video orang lain, ini video orang lain. Ini juga video orang lain nih. Ya, yang ini juga sama nih, video orang lain nih yang ini ya. Tapi ya saya komentari gitu. Ini kan ada saya nih, ini ada saya, ada saya ya. Jadi video reaksi, video komentar gitu, ngomentari video orang itu nggak apa-apa ya. Mengomentari video orang, apalagi ngomentarinya unik, menarik, apalagi misalkan ya teratur gitu kan, maka nggak apa-apa. Mengomentari video reaksi itu sah-sah saja, intinya begitu. Yang klip singkat yang menampilkan beberapa objek yang ini maksudnya ya. Konten yang melanggar pedoman ini, jika suatu channel berisi konten yang mirip, hal ini dapat mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang memikat dan menarik. Artinya channel yang konten setiap videonya hampir mirip tidak dapat dimonetisasi. Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Gimana ya? Mungkin keterlaluan gitu, keterlaluan miripnya. Jadi misalkan pas awal video itu lama banget gitu kan si intronya itu. Sama juga dengan kayak gitu ya. Misalkan dengan apa namanya, dengan yang video-video lainnya gitu. Jadi membuat orang-orang kesel ya gitu. Enak gitu liatnya ya. Jadi dikarenakan intronya kepanjangan misalkan ya. Intronya setiap video sama begitu misalkan. Misalkan intronya 2 menit ya, intronya 2 menit itu kan sangat menyita waktu ya. Paling intro itu kan 5 detik ya. Punya saya pun itu nggak ada intro sama sekali malah.
Lanjut, mana nih? Oh ini nih. Iya, ini nih. Beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi daftar ini tidak lengkap ya. Berarti maksudnya adalah ini adalah hanya sebagian. Jadi YouTube bisa saja punya kebijakan tersendiri yang tidak ada di daftar ini. Ya, yang tidak ada di daftar ini gitu ya. Karena ya seiring waktu pasti akan bertambah gitu kan. Yakin bertambah misalkan peraturan itu terus-terusan mengalir ya teman-teman ya, peraturan YouTube ya terus-terusan mengalir, berubah seiring zaman sesuai perubahan dengan karakter dan lain-lain dari komunitas YouTube tersebut sendiri ya. Ketika misalkan ada seseorang yang melakukan disebutnya pelanggaran misalkan ya, pengguna YouTube melakukan pelanggaran dan ternyata pelanggaran tersebut adalah tidak atau belum ada di list ini di daftar ini ya, maka bisa saja itu langsung disebut pelanggaran. Itu masuknya adalah daftar ini tidak lengkap ya. Jadi bisa masuk pelanggaran. Jadi kita tidak bisa komplain misalkan, "Lah, ini kok saya melanggar ya? Kok di kebijakan monetisasi channel itu nggak disebutkan bahwa ini adalah melanggar?" Ada kata-kata ini, daftar ini tidak lengkap. Maksudnya adalah kalau YouTube mengecek bahwa ada sesuatu yang ini melanggar, kalau gini melanggar nih. Jadi walaupun belum disebutkan, belum ditulis di sini, kalau kata pihak YouTube itu melanggar, ya udah itu melanggar. Karena di sini tulisan daftar ini tidak lengkap. Artinya adalah sesuatu bisa saja terjadi ya yang di luar kondisi ini gitu. Bisa dicap melanggar gitu maksudnya ya. Konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari suatu atau feed berita. Membaca misalkan. Terus membaca ini gimana ya? Kayaknya maksudnya begini deh. Jadi si orang tersebut full membaca. Jadi tanpa ada diselingi misalkan kata-kata dia ya. Kata-kata dia, intinya begitu ya. Jadi ngomentari si berita itulah. Kalau misalkan mengomentari berita sih nggak masalah menurut saya. Itu namanya video reaksi ya. Tapi ini kalau misalkan begini mungkin maksudnya ya, yang tidak boleh itu. Misalkan kita bikin video menampilkan suatu situs berita. Kemudian kita membacakannya si teks yang ada di situs berita itu benar-benar saklek ya. Apa yang ada di situs berita itu kita baca saklek, nggak ada sama sekali tambahan kata-kata kita atau intro kita atau misalkan guyonan kita atau misalkan pendapat kita atau misalkan ekspresi kita. Nah, itu mungkin itu ya. Yang tidak boleh itu kayak gitu. Jadi konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari situs atau feed berita ya, gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan begini, menurut saya sih sah-sah saja. Misalkan kita ngebuat sebuah judul yang viral ya, kemudian kita membaca materi yang ada di situs web berita gitu kan, berita situs nasional. Tapi kita membacanya diselingi dengan video reaksi gitu ya. Jadi bacanya kadang-kadang baca, kadang-kadang mengomentari, kadang-kadang mengemukakan unek-unek kita ya, reaksi kita terhadap berita tersebut. Kalau itu sih nggak masalah menurut saya. Itu masuknya kan video reaksi ya. Yang nggak boleh itu benar-benar kita baca full ya. Koma kita benar-benar koma, kemudian ya kayak gitu baca full, itu yang mungkin tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh juga adalah lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nggak boleh ya. Gitu. Lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nggak boleh ya. Menyalahgunakan gitu nggak boleh ya. Kalau ingin lagunya berubah ya tinggal itu aja, menciptakan lirik lagunya sendiri.
Konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar, atau narasi yang buruk. Gitu. Konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram, kemudian slideshow gambar atau text scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar, atau nilai edukasi. Intinya kalau video yang garing itu nggak disenangi oleh YouTube ya. Sebentar teman-teman. Video yang garing ya. Ada-ada saja ya video yang garing. Ya. Oke. Konten yang digunakan ulang. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar asli atau nilai edukasi yang signifikan. Jadi benar-benar saklek digunakan lagi ya kontennya ya. Persis seperti saya dulu itu. Yang di channel ini ya emang niatnya tidak untuk dimonetisasi ceritanya itu si channel Salira TV ini dulu ya. Jadi kontennya itu hasil comotan dari yang lain. Waktu itu masalah background sound ya, background ya, video lah gitu kan, background musiknya gitu. Jadi saya kumpulkan background sound bagus untuk background sound bagus untuk acara gitu kan. Nah kebetulan si gambarnya, si videonya itu asli dari channel yang sumbernya tersebut tanpa diedit, tanpa diapa-apain, langsung di-download ulang oleh saya, langsung di-upload ke channel ini, ke channel Salira TV ini gitu. Itu benar-benar sangat tidak tidak baik dan memang melanggar ya gitu. Akhirnya apa ya? Saya diperingati oleh YouTube katanya hapus katanya. Kalau mau monetisasi hapus dulu itu katanya. Hapus dan berjuang lagi dari nol ya. Akhirnya saya hapus si video-video tentang background sound ya, itu banyak sekali itu background sound, bagus-bagus itu background soundnya, saya pilih pilihan-pilihan saya ya. Tapi sayangnya gitu, si videonya video asli dari tempatnya sendiri gitu, saya download, saya upload ulang gitu di channel ini. Akhirnya ya kena sentil juga. Saya hapus video-videonya, ternyata ya emang jadi berkurang si itunya siapa ya si aduh pengen minum dulu lah ya sebentar. Jadi berkurang teman-teman si itunya, apa disebutnya ya, si jam tayangnya jadi berkurang. Dulu itu padahal sudah memenuhi ya, udah lebih dari 4.000, 6.000 kayaknya jam tayangnya itu, dari kebanyakan datang dari orang-orang yang nonton background sound itu tersebut gitu. Tapi ternyata ya apa boleh dikata gitu, itu harus dihapus dikarenakan saya justru channel ini malah ingin dibawa serius gitu, ingin dibawa serius untuk dimonetisasi channel Salira TV ini, dan ternyata disentil oleh YouTube, katanya nggak bisa dimonetisasi, itu banyak video yang hasil jiplakan dari channel lain, intinya begitu ya. Harus katanya hapus dulu video-video punya channel lain tersebut gitu kan. Nah, ya udah saya hapus video-videonya, banyak banget itu video-videonya, video tentang background sound itu, dan justru dari sana itu channel Salira TV jadi berkembang, banyak si subscribernya. Dan ternyata ya emang ketika videonya dihapus ya view-nya juga jadi ikut terhapus. View-nya jadi sedikit teman-teman, jadi sekitar berapa ya dulu itu, pokoknya sedikit aja gitu kan. Yang tadinya 6.000 jam tayang itu tinggal sedikit, tinggal belasan jam, bener ya. Sedih juga sih ya, salah saya gitu kan. Emang niatnya tidak untuk dimonetisasi awalnya gitu, hanya iseng-iseng saja, plok. Ternyata melihat subscribernya sudah
lebih dari 1000, saya jadi tertarik. Wah, kata saya itu monetisasi saja ini, kata saya. Dan ternyata mentok di sana ya. Videonya copas sayanya gitu. Itu ya. Itu cerita saya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Konten yang digunakan ulang sudah ya. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan, artinya jika sebagian besar video Anda melanggar panduan ini, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetisasi. Apa saja yang dapat dimonetisasi? Nah, ini dia, pernah saya omongin ya. Pada intinya, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar kita memonetisasi konten asli yang memberikan nilai bagi penonton. Meski bukan karya asli Anda, ya, kayak misalkan calon sarjana, yaitu kan video-videonya comotan dari yang lain, tapi kan aman-aman saja. Meski bukan karya asli Anda, tetapi jika ditambah bumbu humor atau analitis, kayak gitu ya, jadi harus gimana ya, harus ditambah komentar atau misalkan ditambah kata-kata kita gitu kan, konten tersebut akan berubah menjadi konten yang unik. Oh gitu ya, iya kayak gitu, ditambahi bumbu yang humor atau analistik. Jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda, namun setiap video wajib mematuhi kebijakan lain, misalnya hak cipta. Dengan kata lain, konten yang digunakan ulang boleh dimonetisasi jika penonton dapat secara jelas membedakan antara video aslinya dengan video Anda. Gitu. Jadi maksudnya mungkin kalau misalkan mau nyomot video dari channel lain yang sudah jelas kita waktu nyomotnya, kecuali misalkan kita nggak tahu ini video dari mana gitu kan, misalkan video dari Facebook gitu kan, itu kan tidak kedeteksi oleh kita dari mana-mananya. Tapi kalau misalkan kalau video diambilnya dari channel lain di YouTube, itu kan jelas apa namanya, link channel sumbernya. Maksudnya adalah jadi kalau kita mau bikin video-video kayak calon sarjana, disisipkan sumber ya, ada tulisan di bawahnya sumber channel dari channel mana tuh sumbernya, di paste itu link ke channel video tersebut. Intinya begitu ya. Jadi disisipkan link ke channel video tersebut gitu. Catatan, meski contoh tersebut tidak melanggar kebijakan monetisasi konten yang digunakan ulang, tetapi kebijakan lain misalnya hak cipta tetap berlaku. Gitu. Maksud hak cipta itu adalah misalkan yaitu tadi, jadi hak cipta itu kita kalau misalkan yang yang empuknya tidak ridho ya bisa-bisa ya digugat gitu ya, digugat atau ya minimal ya video kita jadi video kita dihapus ya gitu, video kita dihapus gitu. Kalau misalkan yang punya video tersebut yang pemilik hak cipta video tersebut berbaik hati katanya, misalkan yaudah dihapus saja video yang itu katanya, yang ngejiplak video saya, bisa aja gitu. Jadi otomatis langsung dihapus nanti oleh YouTube, bisa aja begitu. Tapi kalau misalkan yang punya videonya enak enak gimana ya, jadi merasa didolimi gitu ya karena videonya ternyata ada yang ngegunakan ya, lalu dia memberikan gimana ya, kata teman saya itu memberikan benar-benar kayak semacam menghukum kita ya, menghukum orang yang menggunakan videonya. Ya itu ya terserah, itu kebijakan dari yang punya konten ya, yang punya hak cipta video tersebut. Kita harus menerima gitu. Paling kita ya harus pandai-pandai komunikasi ketika terjadi begitu ya, kita komunikasi dengan orangnya gitu, minta maaf dan lain-lain gitu, tidak akan mengulangi hal seperti itu gitu kan ya, agar dia tidak sampai memberikan hukuman ke kita. Jadi hanya sebatas misalkan ya udah Mas nggak apa-apa ya, yaudah saya hapus ya video Mas dari channel Mas, saya hapus aja ya, saya ajukan untuk dihapus saja ya, enggak kok Mas, saya tidak menghukum Mas. Nah itu kan lumayan enak gitu
Jadi beberapa hal yang dapat dimonetisasi termasuk tapi tidak terbatas pada. Jadi maksudnya termasuk tapi tidak terbatas pada itu boleh saja hal-hal lain yang tidak termasuk sini itu bisa dimonetisasi ya. Tergantung dari kebijakan YouTube sendiri. Yang pertama yang boleh dimonetisasi menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritik. Oh ya. Adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Kayak gimana ya? Pernah saya menonton suatu channel, jadi dia itu menceritakan alur cerita di film tersebut. Jadi tampilan di layarnya adalah film, gitu kan, cuplikan-cuplikan film, dan dia itu menceritakan kejadian atau cerita di film tersebut secara gimana ya? Secara poin-poin besarnya gitu kan, dari mulai awal film sampai dengan endingnya diceritakan gitu. Dan orang-orang penonton menjadi merasa terbantu gitu untuk memahami suatu film, karena kalau misalkan kalau ditonton itu 2 jam filmnya ya, misalkan ya film kan 2 jam, tapi dengan nonton videonya cukup 10 menit gitu. Nah itu kayak gitu mungkin ya maksudnya ya, adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Kemudian pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan. Oh ini ya. Ini kayak semacam video reaksi ya. Ya kalau ini mah kayak semacam video reaksi. Tuh di sini juga sama tuh ada. Jadi oh ya video reaksi ada ya. Jadi ini muter ulang tapi dengan kata-kata kita gitu kan. Dengan apa? Dengan ditambahin komentar kita gitu kan. Hampir sama dengan ini tuh kan, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Itu boleh. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Konten yang melanggar pedoman ini. Nah, ini yang melanggar, teman-teman. Kalau tadi yang boleh, yang barusan yang terakhir. Ini yang melanggar. Menggunakan konten karya orang lain tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan, kemudian mengakuinya sebagai karya Anda sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman ini. Kebijakan ini berlaku meskipun Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya. Konten yang digunakan ulang terpisah dari penegakan hak cipta itu. Artinya konten tersebut tidak berdasarkan hak cipta izin dan ya, gimana ya? Contoh lain seputar hal yang tidak dapat ini yang tidak dapat. Daftar ini tidak lengkap katanya. Ini yang tidak dapat dimonetisasi ya. Klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu adegan sedikit atau tanpa narasi. Itu nggak boleh ya. Ngambilin itu yang ngambilin apa namanya? Ngambilin video orang tanpa ada narasi, tanpa kita ngomong. Nah, aturan kalau pengen begitu itu kita harus belajar dan berjuangnya ya seperti calon sarjana, ya kan? Jadi ya ada klip misalkan 10 detik, ya kita harus belajar untuk menceritakan cerita dari klip tersebut gitu kan. Jangan sampai misalnya klip doang tek gitu kan. Jadi persis harus seperti calon sarjana. Video singkat yang ada kompilasi dari situs media sosial lain itu nggak boleh juga. Jadi mensaklek videonya nggak boleh. Koleksi lagu dari beragam artis nggak boleh juga, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nggak boleh katanya ya koleksi lagu. Koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Maksudnya koleksi lagu dari beragam artis itu maksudnya begini. Jadi si videonya, kemudian audionya, musiknya persis sama dengan aslinya. Lalu kita kompilasi. Ya. Ya kalau misalkan kita ada pembeda sih nggak masalah gitu kan. Ini benar-benar videonya sama, lagunya sama, kemudian kita sambung-sambung, kita satukan, misalkan jadi 4 jam nonstop. Tapi videonya sama dengan aslinya.
videonya sama, lagunya juga memang sama, musiknya sama, hanya bedanya itu kalau di aslinya itu per lagu ya, satu video per lagu. Kalau di kita satu video ada 20 lagu, sehingga misalkan jadi katakanlah misalkan 1 jam durasinya, tapi sama isinya sama dengan aslinya. Nah itu yang nggak boleh, gitu maksudnya. Mana lagi? Konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, ya nggak boleh ya. Ini pasaran banget jadi kontennya nantinya. Promosi konten pengguna lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Promosi konten pengguna lain, itu nggak boleh juga. Tanggung jawab kreator. Nggak saya baca. Cara kami memberitahu Anda jika terdapat perubahan kebijakan. Ke email biasanya. Cara kami menegakkan kebijakan monetisasi YouTube. Menonaktifkan iklan. Oh gitu. Menonaktifkan iklan dari konten Anda. Kemudian mengunggah partisipasi Anda dalam program partner. Menangguhkan partisipasi Anda dalam program partner YouTube. Kemudian menangguhkan atau bahkan menghentikan channel YouTube Anda. Ya. Cara kami memberitahu Anda tentang tindakan yang berdampak pada monetisasi Anda. Kami akan memberitahu Anda secara tertulis melalui email atau dalam produk saat kami harus menerapkan kebijakan. Kami juga akan memberitahu opsi yang tersedia untuk Anda. Ya. Cara mendapatkan bantuan terkait masalah yang berdampak pada Anda. Oke, ini nggak perlu dibaca ya, karena sudah paham. Kayaknya demikian teman-teman ya, ini lumayan panjang videonya. Jangan lupa subscribe channel Salira TV. Ini saya juga masih belajar ini saya ngomong begini, saya adalah sedang belajar mempelajari juga teman-teman. Jadi sama-sama belajar ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut membaca memahami, belajar diresapi dikit-dikit kebijakan monetisasi channel YouTube, ini saya sertakan linknya di deskripsi ya. Nah, yang link ini saya akan sertakan di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel Salira TV. Sekali lagi mohon maaf, ini tampilan video sayanya yang wajah sayanya memang ala kadarnya. Saya berada di ruangan yang gelap ini ya. Pencahayaannya juga jelek ya. Mudah-mudahan kedepannya tambah bagus kayak semacam di ruang siaran. Mudah-mudahan ya, tapi belum digituin oleh saya ya. Jadi di ruangan yang bagus kayak misalkan kita siaran gitu kan, cerah, kemudian ada tulisan Salira TV dan lain-lain, kemudian sayanya pakai baju bener, ini pakai kaos oblong. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Ya beginilah. Jadi ini ya sebagai itu aja, jadinya sebagai apa ya? Sebagai kenang-kenangan ya, bahwa channel Salira TV ini didirikan dari nol, dari tidak berdaya, dari biasa-biasa saja gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya begitu, kayak di ruangan yang benar-benar indah gitu kan dipandangnya itu ya. Sayanya duduk pakai kemeja dan lain-lain, ruangannya jelas gitu kan. Nyorot wajah sayanya jadi indah dan lain-lain ya. Gitu ya, mudah-mudahan. Ini saya sedang ngatur ruangannya nih. Udah ngatur ruangan kan harus beli alat-alatnya nanti itu apa namanya, lightingnya, kemudian backgroundnya, kemudian nanti apa ya, peralatan untuk kameranya. Jadi ya ada banyak yang harus disiapkan teman-teman ya. Jadi saya ya sambil jalan aja ini ya, apa adanya begini sambil jalan. Subscribe ya teman-teman ya channel Salira TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.